Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kepada Bapak Ibu pengguna setia Mandiri Cash Management di live podcast tutorial Kopra by Mandiri. Acara ini merupakan sarana untuk mengenal lebih jauh terkait layanan yang dimiliki oleh Transaction Banking Wholesale Bank Mandiri, yaitu layanan Kopra by Mandiri. Pertama-tama, saya ucapkan juga terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu bersama kami dalam acara ini, dan saya berharap Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Perkenalkan, saya Arif Harmano atau Mano dari Transaction Wholesale Bank Mandiri. Sebelum masuk ke acara, saya hendak mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir pada link yang telah kami sediakan di room chat. Sebagai informasi, pada bulan Oktober 2021, Bank Mandiri baru saja meluncurkan layanan transaction banking terbaru, yaitu Kopra by Mandiri. Di mana Kopra by Mandiri sendiri merupakan layanan digital wholesale yang terdiri atas portal base dan host to host. Nah, pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu, kita akan membahas lebih dalam terkait Kopra portal base yang akan disampaikan oleh pemateri yang telah kami siapkan. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini juga telah bergabung bersama kami Ibu Yuniati Sidik selaku Vice President Transaction Banking Wholesale Bank Mandiri. Halo, selamat siang Bu Yuni. Selamat siang Mas Mano. Baik, kepada Bu Yuni untuk dapat memberikan kata sambutan untuk membuka podcast pada siang hari ini. Kami persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, nasabah Bank Mandiri yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara live podcast tutorial Kopra by Mandiri di tempat masing-masing dalam keadaan sehat. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu nasabah Bank Mandiri atas kesediaannya dalam memenuhi undangan pada kesempatan siang ini, dan juga masih dalam suasana halal bihalal ya. Kami juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, digitalisasi pada masa sekarang ini menjadi sebuah dorongan untuk tetap bergerak maju. Ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020, serta adanya perubahan behavior. Proses digitalisasi dituntut untuk lebih cepat, lebih efisien, dikarenakan oleh semakin banyak permintaan yang seragam dari para pelaku bisnis. Maka Bank Mandiri meluncurkan inovasi baru dalam proses digitalisasi nasabah. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, pada Oktober tahun 2021 yang lalu, tepatnya di hari ulang tahun Bank Mandiri meluncurkan produk digital super platform terbaru, yakni Kopra by Mandiri. Di mana dengan adanya portal ini, Bapak Ibu nantinya semua dapat mengakses layanan wholesale Bank Mandiri melalui cukup satu portal saja. Dengan menggunakan Kopra by Mandiri, Bapak Ibu dapat masuk ke Mandiri Cash Management, Mandiri Global Trade, Supply Chain Management, Mandiri Smart Account, dan lain-lain dalam satu akses saja. Pada dasarnya, Kopra by Mandiri terinspirasi dari komoditas utama asli Indonesia yang mencerminkan ketangguhan dan kebermanfaatan dari segala unsur buah kelapa, di mana kita ketahui bahwa semua bagian buah kelapa memberi manfaat, mulai dari akar, batang, dan buahnya. Sebagai solusi digital, Kopra by Mandiri diharapkan sama seperti kelapa, yakni dapat membawa berbagai manfaat yang komprehensif bagi nasabah Bank Mandiri, khususnya di segmen wholesale dan ekosistemnya secara end-to-end, dari hulu ke hilir, di mana tujuan akhirnya adalah untuk mendukung perekonomian Indonesia dan juga ikut berkontribusi dalam recovery ekonomi Indonesia menjadi lebih baik lagi. Sekiranya Bapak Ibu membutuhkan penjelasan lebih detail mengenai Kopra by Mandiri, dapat ditanyakan langsung pada acara hari ini, ataupun dapat menghubungi sales kami di region ataupun di kantor pusat. Pada akhirnya, besar harapan Bank Mandiri bahwa dengan diadakannya live podcast ini
terjalin hubungan bisnis dan kerjasama yang lebih banyak lagi, lebih meningkat lagi dengan seluruh nasabah yang hadir pada podcast yang ini. Jadi silakan dipergunakan kesempatan ini, bila ada pertanyaan, silakan jangan sungkan untuk ditanyakan kepada kami. Jadi acara ini pun dapat berjalan dengan lancar dan juga efektif ya Bapak Ibu. Demikian kami sampaikan, kami ucapkan selamat mengikuti live podcast tutorial Kopra by Mandiri pada siang ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mano, silakan. Baik, terima kasih Bu Yuni atas kata sambutannya. Semoga Bu Yuni dan seluruh jajaran manajemen Bank Mandiri selalu sehat. Nah, Bapak Ibu, podcast hari ini akan membahas mengenai tutorial Kopra by Mandiri. Nah, di studio sudah hadir Mas Ronald atau Bro Ronald Hutapea sebagai e-channel delivery spesialis Bank Mandiri. Dan tidak lupa kami mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa sesi tanya jawab, jadi Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan kepada kami khususnya, dan nanti akan ada 10 penanya terbaik seperti itu Bapak Ibu, dan nanti di pertanyaan itu akan kita bacakan di akhir sesi. Nah, kami juga sudah menyediakan link user guide jika Bapak Ibu ingin melihat tutorial cara penggunaan Kopra. Nah, link user guide itu juga kami sudah sampaikan di kolom chat. Nah, saya ingin menginformasikan juga bahwa podcast hari ini akan kami upload ke dalam YouTube Transaction Banking. Untuk link YouTube-nya akan kami informasikan lewat email sesuai dengan daftar hadir yang telah Bapak Ibu berikan di kolom chat tersebut. Lalu saya juga ingin menginformasikan bahwa podcast ini sifatnya satu arah. Jadi jika Bapak Ibu yang ingin bertanya, sekali lagi bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom Q&A. Namun jika Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti kelas interaktif yang sifatnya dua arah, Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran melalui link virtual kelas training yang kami informasikan juga di kolom chat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebelum kita memasuki sesi utama, kami akan memutarkan video terkait Kopra. Baik Bapak Ibu, berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan. Jika Anda merasa kemudahan teknologi finansial saat ini telah memuaskan Anda, pikir kembali. Bayangkan jika semua akses dan kontrol bisnis Anda bisa dilakukan dalam satu platform. Hanya dengan sentuhan jari, Anda bisa mengakses seluruh informasi dan transaksi. Perkenalkan, Wholesale Digital Super Platform, Kopra by Mandiri. Pusat informasi dan aktivitas transaksi finansial bagi ekosistem bisnis dengan 3 varian solusi. Kopra Portal adalah single akses portal yang memiliki berbagai fitur unggulan seperti single sign-on, mempermudah nasabah dalam mengakses transaksi digital yang dimiliki atau fitur lainnya dalam satu pintu tanpa proses input ID secara berulang. Financial Dashboard, nasabah dapat mengakses atau mengontrol seluruh transaksi dan posisi dana keuangan mereka di Bank Mandiri yang sebelumnya berada di berbagai e-channel. Limit Management, nasabah bisa lebih mudah mengatur alokasi limit kredit untuk didistribusikan ke beberapa jenis fasilitas atau dipindahkan pada anak atau grup usaha yang dimiliki. Forex Dealing, mempermudah aktivitas jual beli mata uang secara kompetitif karena dilengkapi fitur pemantauan pergerakan kurs, dealing, dan proses settlement secara online. Selanjutnya, Onboarding Supplier, mempermudah nasabah untuk mendaftar sebagai supplier di komunitas supply chain nasabah Anchor Bank Mandiri dan dilengkapi akses layanan supply chain management Mandiri. Kini nasabah bisa mendapatkan informasi produk, layanan after sales, atau layanan lainnya secara face-to-face dengan officer Bank Mandiri melalui virtual assistant. Fitur lainnya adalah Kopra Host-to-Host, solusi digital berupa integrasi sistem nasabah dengan sistem Bank Mandiri secara langsung. Solusi ini cocok bagi nasabah yang memiliki model transaksi dengan kompleksitas tinggi, masif, dan unik.
Kopra Partnership mendukung pebisnis komunitas hilir value chain untuk memenuhi kebutuhannya dengan memberikan pemerataan transaksi digital dan inklusi keuangan. Untuk pebisnis dengan model bisnis tertentu, kebutuhan yang spesifik, atau pasar pelosok yang berpotensi secara luas. Kini saatnya Anda menikmati pengalaman digital finansial yang super luas, mudah, dan super nyaman dengan wholesale digital super platform, Kopra by Mandiri. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekian tadi tuh video mengenai Kopra by Mandiri. Nah, menarik bukan Bapak Ibu? Nah, saat ini untuk nanti membahas lebih jelas lagi terkait Kopra by Mandiri, saat ini di studio kami sudah hadir Bro Ronald Hutapea selaku e-channel delivery spesialis Bank Mandiri. Halo Bro Ronald. Halo Bro Mano. Salam sehat. Salam sehat. Nah, Bro Ronald tadi seperti yang disampaikan di video, kita salam dulu nih ke Bapak Ibu nih. Ya. Halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, selamat siang. Nah, ini adalah Bro Ronald selaku channel delivery service kami, spesialis kami. Nah, tadi di video tadi tuh Bro Ronald ada fitur utama yang yang ingin saya tanyakan. Mungkin Bapak Ibu juga mau mau tahu nih. Pertama, fiturnya adalah single sign on dan yang kedua adalah financial dashboard. Nah, boleh disampaikan nggak seperti apa sih sebenarnya financial dan single sign on itu, Bro Ronald? Oke, Bro Mano dan Bapak Ibu semua. Jadi kalau yang tadi kita sudah lihat di video ya, salah satu fiturnya itu yang single sign on. Nah, sebenarnya konsep ini diambil dari induk super platform, yang fungsinya itu untuk memudahkan nasabah Bank Mandiri untuk mengakses beberapa layanan digitalnya. Jadi cukup login ke satu akun itu bisa mengakses beberapa layanan digital Bank Mandiri. Contohnya seperti ada MCM atau Mandiri Cash Management, kemudian ada MGT, Mandiri Global Trade, ada SCM, Supply Chain Management, dan juga ada Mandiri Smart Account atau MSA. Oke, berarti tahan. Jadi single sign on di sini sama seperti Google ya, ataupun Microsoft ya. Betul. Jadi kalau kita mau lihat contoh sehari-hari kayak Bro Mano info ya, jadi ada Google, ada Microsoft gitu. Jadi kalau misalnya Google, kita cukup login ke satu akun Google, kita bisa akses beberapa layanannya ya Bro ya. Jadi ada Google Maps, Google Drive, Google Mail ya, Gmail, dan juga beberapa layanan lainnya. Kalau Microsoft kan kayak ada OneDrive, kan, Microsoft Word, dan lain-lain juga. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi di single sign on atau fitur utama dari Kopra by Mandiri ini adalah single sign on yang filosofinya mengambil konsep Google ataupun Microsoft ya. Jadi dalam satu ID bisa masuk ke semua layanan transaction banking Bank Mandiri. Betul. Jadi Kopra ini itu adalah super platform Bank Mandiri ya, untuk mengakses beberapa layanan korporasi yang tadi sudah saya sebutkan tadi ya. Ada MCM, ada MGT, ada SCM, dan juga MSA. Nah itu tadi single sign on, Bro Ronald. Nah tadi kan juga ada yang namanya financial dashboard. Financial dashboard itu seperti apa sih, Bro? Jadi kalau financial dashboard itu menampilkan informasi dashboard ya, terkait dengan saldo dari rekening yang terdaftar di company ID-nya. Gitu. Jadi ada beberapa informasi, bisa lihat saldo, kemudian ada informasi histori transaksi juga, lalu ada juga informasi histori saldonya juga, dan juga beberapa info lainnya ya. Informasi itu memang ada di financial dashboard ya? Betul, informasi dashboard nanti akan ditampilkan sesuai dengan layanan yang digunakan oleh nasabahnya. Iya, menarik sekali nih, menarik sekali. Mungkin Bapak Ibu di di tempatnya masing-masing gitu ya, dan ingin langsung melihat atau mencoba nih. Boleh kita langsung coba nih untuk tutorialnya nih, Bro? Boleh, Bro Mano dan Bapak Ibu semua. Mungkin kita langsung aja ya lihat portal Kopranya. Betul. Jadi Kopra ini itu ya portalnya web based, Bro Mano. Jadi bisa diakses langsung dari browsernya Bapak Ibu semua di sini. Nah, alamat Kopranya apa nih? Alamat URL-nya? Jadi untuk alamat URL-nya itu bisa diakses di kopra.bankmandiri.co.id. Nah, itu linknya nanti akan disampaikan di chat room ya? Betul, nanti linknya akan di-share dari tim podcast Kopra ini. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat sudah ada ya, sudah diinfokan di chat, dan bisa lihat di layar juga. Ini kita langsung buka aja ya untuk alamat dari kopra.bankmandiri.co.id-nya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung coba, langsung di PC-nya, di laptopnya, juga bisa langsung coba, langsung masuk ke browser,
klik kopra.bankmandiri.co.id, gitu ya Bro Ronald ya? Betul, Bro Manu. Oke, siap. Silakan Bro. Jadi kalau misalnya udah kita akses, di sini ada info kita harus allow pop-up blocker-nya, Bro Manu. Karena kita baru buka pertama kali ya untuk portal Kopranya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat itu di kanan atas itu ada tanda merah itu ya. Itu bisa diklik lalu pilih yang always allow pop-ups-nya. Oh, jadi untuk pengguna pertama itu harus di-allow dulu pop-up blocker-nya ya? Betul, Bro Manu. Karena nanti ketika kita akses layanan Bank Mandirinya seperti MCM misalnya, itu nanti akan membuka tab baru dan kita harus allow pop-up-nya dulu, Bro Manu. Gitu. Kalau kita nggak allow, ya nggak bakal kebuka. Nggak bakal kebuka, betul. Boleh dilanjut nih, apa yang mesti diisi untuk bisa login nih Bro Ronald nih? Oke, Bro Manu. Jadi kita bisa login itu harus mempersiapkan user sysadmin-nya dulu. Sysadmin. Jadi untuk Kopra ini itu harus didahului oleh user sysadmin, baru nanti bisa diikuti oleh user transaksionalnya seperti user maker, approver atau releaser. Berarti si sysadmin 1 dan sysadmin 2 ini seperti juru kunci lah ya. Betul. Jadi yang buka pintunya dia ya. Harus buka pintunya dulu, baru nanti user maker, approver dan releasernya bisa masuk. Oke. Nah, terus apa lagi nih setelah user sysadmin 1 sama sebelumnya Bro Ronald nih, misalnya Bapak Ibu peserta podcast hari ini lupa sysadmin satunya, passwordnya apa, ataupun ingin merubah informasi di sysadmin satunya. Nah, kira-kira apa sih yang harus dilakukan Bro Ronald? Oke, jadi mungkin saya jelaskan dulu ya. Kalau di layanan Bank Mandiri kan ada dua ya, ada dua tipe user. Yang pertama itu adalah user sysadmin, betul. Yang kedua adalah user transaksional. Nah, kalau user sysadmin ini itu user yang diberikan untuk setting kebutuhan transaksi yang akan dijalankan nantinya, Bro Manu. Jadi itu mungkin kalau Bapak Ibu tahu, ketika awal mengajukan layanan pasti diberikan dulu user sysadmin-nya. Nah kemudian untuk transaksionalnya itu baru diikuti dengan user maker, approver dan releaser untuk menjalankan transaksinya. Nah kalau tadi pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu tidak tahu ya ini sysadmin ini dipegang siapa, terus atau mungkin ada yang lupa password. Nah, itu bisa kontak ke PIC Sales Manager-nya yang biasa kontak dengan Bapak Ibu semua. Atau kalau misalnya Bapak Ibu biasa kontak dengan tim RM ya, Relationship Manager, atau misalnya ke cabang, itu bisa juga ditanyakan sysadmin-nya ini itu terdaftar atas PIC siapa ya di perusahaannya. Kalau misalnya mau ada update sysadmin atau misalnya reset sysadmin, itu juga bisa diajukan ke Bank Mandiri seperti itu. Jadi gampang ya kalau misalnya Bapak Ibu nih lupa password atau ingin mengganti informasi dari sysadmin 1 maupun 2-nya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menghubungi PIC Sales Manager yang biasa berhubungan. Kalau memang lupa juga bisa kontak Relationship Manager atau RM. Nah, kalau lupa lagi ada cabang biasanya di tempat Bapak Ibu membuka rekening. Itu Bapak Ibu bisa menghubungi cabang, nanti cabang yang akan mengarahkan. Begitu ya Bro Ronald ya? Dibantu oleh tim cabang juga. Luar biasa. Nah, bisa dilanjutin Bro Ronald untuk loginnya nih. Oke, jadi kita akan login dari user sysadmin 1 ya, seperti yang sudah tampil di layar. Nah, ini setelah login, berikut adalah tampilannya Bro Manu dan juga Bapak Ibu semua. Dan menu yang akan kita jelaskan ini ada 3 menu, Bro Manu. Yang pertama itu user management, yang kedua company management, yang ketiga account management. Oke, apa aja nih? User management, company management, terus account management. Ini fungsinya apa aja? Tentu pasti ada fungsinya dong, Bro Ronald. Pasti ada fungsinya. Nah, kita coba dari satu-satu ya, yang user management dulu nih. Oke, jadi kita masuk ke menu user management ya. Jadi menu ini itu untuk melihat user mana saja yang sudah berhasil login ke Kopra, Bro Manu. Oke, jadi ini nanti akan menampilkan user yang sudah login di Kopra. Betul. Tapi user yang sudah login ini adalah user transaksionalnya ya. Jadi seperti user maker, approver atau releaser, itu yang sudah berhasil login ke Kopra, nanti muncul nih user-usernya di tabel yang bawah. Oke, berarti untuk Bapak Ibu yang baru ikut atau baru join atau baru login, nanti tampilannya kosong berarti ya? Betul, kalau baru pertama kali login itu masih kosong, karena kan masih belum ada yang login ya dari user transaksionalnya. Siap. Lalu ada apa lagi nih di user management? Di user management ini ada apa lagi nih Bro Ronald? Oke, jadi kalau misalnya Bro Mano dan Bapak Ibu lihat ya di kolom kanan itu ada kolom action, itu ada titik 3 ya, itu bisa diklik untuk beberapa fitur yang diberikan ya. Jadi di sini kita mulai dari paling atas ya Bro Mano ya. Di sini ada menu unlock. Jadi unlock ini berfungsi untuk membuka akses company user
jika statusnya ini terlock ya atau terkunci. Nah, penyebabnya ini itu karena dari user tersebut salah input password sebanyak 3 kali. Jadi kalau Bapak Ibu di sini gitu ya, login salah input password 3 kali, pasti dia akan ke-lock. Betul. Nah, gimana cara ngebukanya? Melalui menu ini. Melalui menu yang ada di sysadmin ini. Siap. Nah, kalau misalnya lupa juga Bro Ronald, passwordnya juga lupa nih, terus bener-bener ke-lock nih, terus itu apa yang harus dilakukan Bro Ronald? Kalau benar lupa jangan panik Bro Mano. Jadi itu berarti kita harus melakukan reset password dari user misalnya menggunakan MCM ya. Berarti harus reset password MCM-nya Bro Mano. Seperti itu. Nah, kalau reset password MCM berarti harus lapor ke sysadmin dan sysadmin melakukan reset di menu MCM-nya, bukan di Kopra berarti. Bukan di Kopra ya. Kita login dulu di MCM-nya baru ini ya. Kita reset passwordnya. Tapi sebenarnya Kopra inilah yang akan menggantikan semuanya nanti ke depannya ya. Ya, nanti untuk loginnya akan diarahkan melalui Kopra. Ini ada menu deactive, realization, unlink, edit. Nah, itu apa aja sih, Bro? Berikutnya kita bahas yang deactivate ya, Bro Mano. Deactivate. Jadi deactivate ini berfungsi untuk melakukan deaktivasi dari company usernya, Bro Mano. Jadi misalnya dari PIC itu katakanlah sedang mengajukan cuti ya, sedang cuti selama 2 minggu gitu. Nah, dari user ini tidak bisa akses ke Kopra, itu bisa dideaktivasi secara sementara dulu misalnya. Jadi user tersebut sudah tidak akan bisa akses ke Kopra, dan jika sudah masuk kantor lagi, itu bisa diaktifkan di menu ini juga, Bro Mano. Di deaktifnya juga akan diaktifkan kembali. Jadi ini bersifatnya sebenarnya fleksibel ya, buat pegawai yang sedang cuti atau mengajukan cuti, terus atau yang sudah tidak aktif lagi di unit kerjanya tersebut, resign atau rotasi. Jadi bisa menggunakan menu ini. Betul, bisa diaktifasi. Nah, realization? Realization ini berfungsi untuk mengakhiri sesi loginnya secara paksa, Bro Mano. Contohnya itu apa nih yang dipaksa-paksa nih, apa nih sebenarnya ini? Contoh gampangnya itu kalau misalnya ketika Bapak Ibu login ya di Kopra itu ada info user still login. User still login. Jadi kalau info user still login itu harus di realization oleh sysadmin satunya di Kopra ini, Bro Mano. Berarti kalau misalnya nih lagi keburu-buru nih Bro Ronald nih, keburu-buru terus nggak sempat logout. Betul. Langsung close browser dia. Itu nanti pas login lagi akan still login. Karena kan usernya belum logout dulu ya waktu dia close browser, jadi masih nyangkut lah ibaratnya. Masih nyangkut ya. Itu kalau bahasa anak jakselnya di-kick lah ya. Di-kick. Siap. Nah, itu realization Bapak Ibu. Nah, kalau untuk yang unlink dan edit, yang berikutnya ada unlink ya. Jadi unlink ini untuk menghapus akses company user maupun company admin di company ID tertentu. Seperti itu, Bro. Kalau itu unlink, jadi dia bisa menghapus user di company ID tertentu ya. Nah, sekarang kalau yang edit. Kalau yang edit itu berarti kita untuk melakukan edit nama user dan email usernya. Siap. Jadi kalau misalnya mau diganti alamat emailnya, terus mau ganti namanya, penggunanya siapa, itu bisa diubah di menu edit ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa login dan mencoba menu-menu yang ada di user management. Nah, ada menu selanjutnya tadi diinformasikan oleh Bro Ronald di sini, ada company management. Apa sih kira-kira Bro Ronald company management ini? Jadi company management ini itu untuk mengetahui atau melihat company ID apa saja yang sudah terdaftar di Kopranya, Bro Mano. Jadi contohnya kalau misalnya kita lihat di layar ya, ini setelah Bapak Ibu sebagai sysadmin itu sudah login di Kopra, nanti akan muncul satu company ID sesuai dengan login yang di awal tadi. Berarti ini saat ini tampilan Bapak Ibu yang sudah sedang praktek nih tutorial ini, itu nanti akan ada muncul company ID MCM-nya berarti ya? Betul, company ID MCM-nya nanti akan muncul berarti satu baris saja ya, karena kan dia baru login satu sysadmin ya. Nah kalau yang di tampilan ini kan ada 2 nih, Bro Ronald nih. Ini gimana sih caranya biar kita bisa munculin 2 ini gimana nih Bro Ronald nih? Nah, jadi fungsinya ada di tombol add yang di sebelah kanan atas itu, Bro Mano. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu juga memiliki akses ke company ID lainnya, itu bisa ditambahkan dengan klik tombol add yang di sebelah kanan atas, lalu input informasi dari usernya ya, user sysadminnya. Jadi company ID-nya di-input, username-nya sysadmin 1 misalnya, kemudian di-input juga password-nya. Nanti setelah klik submit,
maka nanti company ID yang diloginkan setelah klik tombol add tadi itu akan muncul di bagian bawahnya. Oke, seperti ini nanti munculnya lah ya, yang di tampilan Bapak Ibu yang dilihat saat ini ya. Betul. Jadi kelihatan tuh ada 2 company ID MCM yang digabungkan dalam satu platform Kopra ini ya. Betul. Begitu juga kalau ini kan 2 company ID MCM ya. Begitu juga kalau misalnya Bapak Ibu punya layanan lainnya. Contohnya ada Mandiri Global Trade yang tadi ya kita bahas ya, ada Supply Chain Management, ada juga Mandiri Smart Account. Itu kalau misalnya Bapak Ibu juga punya akses sysadmin ke company ID tersebut, itu bisa diklik add juga, ditambahkan juga di sini. Oh, berarti tidak hanya Mandiri Cash Management, produk-produk Bank Mandiri, produk-produk transaction banking wholesale Bank Mandiri selain Mandiri Cash Management, contohnya Mandiri Global Trade, Mandiri Supply Chain, dan yang lainnya itu bisa diakses di platform Kopra ini. Bisa ya? diakses di sini tanpa kita buka-buka alamat webnya masing-masing, Bro Mano. Jadi melalui Kopra ini sebagai single sign-on-nya. Oke, nah seperti itu Bapak Ibu. Nah itu tadi udah company management. Nah gimana sih caranya single sign-on yang tadi diinformasikan di video awal tuh? Ini untuk akses sysadminnya nih Bro Ronald. Oke, jadi kalau misalnya Bapak Ibu katakanlah sudah ngecek ya, ini saya punya user admin apa aja sih gitu kan? Semua udah didaftarin. Nah, cara single sign-on-nya di sini juga, Bro Mano. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat ya, di sebelah kiri bawah itu ada tombol Go. Jadi kalau misalnya diklik tombol Go-nya, itu nanti akan langsung diarahkan ke halaman home dari sysadmin di MCM. Oh, ada tab baru di browsernya. Betul. Jadi inilah fungsi allow pop-up tadi yang di awal, supaya halaman MCM-nya bisa kebuka nih, Bro Mano. Oh, itu yang di allow pop-up-nya itu untuk mendukung fitur single sign-on-nya tadi ya berarti ya. Betul. Jadi harus diaktifkan dulu. Oke, Bapak Ibu bisa langsung coba nih di laptop atau di PC Bapak Ibu yang saat ini mungkin sudah mulai mencoba nih. Nah, seperti yang digambarkan tadi Bro Ronald, tinggal klik Go single sign-on-nya langsung masuk ke MCM-nya. Oke. Jadi nggak perlu login lagi nih dari MCM. Oke. Nah, terus ada fitur apa lagi nih Bro Ronald nih? Single sign-on-nya nih. Selain single sign-on. Oke, jadi tadi kan kita udah bahas user management, company management. Nah, kemudian tadi kan juga ada dibahas mengenai financial dashboard ya. Financial dashboard, dashboard. Nah, untuk aktivasi financial dashboard-nya itu ada di settingnya di account management. Account management yang paling kanan itu ya? Yang paling kanan ini, betul. Jadi di sini ada 2 menu ya. Ada menu user group dan juga assign user. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu kalau misalnya terbiasa atau paham sysadmin MCM contohnya, itu mungkin udah paham nih user group ini apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu belum paham, jadi user group ini itu adalah fungsinya untuk membuat kelompok grup ya, kelompok user yang dimana nanti fungsi dashboard-nya itu akan diaktifkan. Bro Mano. Jadi ibaratnya kayak kita bikin rumahnya dulu lah. Bikin rumahnya, terus nanti ada fitur-fitur di dalam rumahnya itu. Fitur-fitur dalam rumahnya, baru nanti kita pilih yang assign user untuk memasukkan user-user yang bisa akses ke dashboard-nya. Oh, oke. Nah, assign user-nya apa itu? Tadi, yang tadi memberikan, memasukkan, kan rumahnya sudah dibuat. Betul. Terus masukin orang-orangnya. Kita masukin orang-orangnya yang bisa akses ke dashboard-nya contohnya. Oke, gimana caranya nih kalau yang assign user nih? Jadi mungkin kita yang user group dulu ya. Oke, user group, boleh. User group itu kalau kita mau buat pertama kali, itu bisa klik add yang di sebelah kanan. Kemudian kita isi dengan informasi yang ada di sini ya. Jadi ada group code, group name. Nah, ini mirip-mirip kayak kita bikin user groupnya MCM nih, Bro Mano. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bikin di MCM-nya misalnya group code, group name-nya keuangan atau finance, ini juga bisa sama. Bisa disamakan seperti yang ada di MCM. Kemudian nanti bisa diaktifkan fitur-fitur termasuk tadi yang kita bahas dashboard access itu, financial dashboard. Oh, financial dashboard itu ada di dashboard access. Dashboard access. Jadi dipastikan dashboard access itu di checklist. Pastikan dashboard. Jadi untuk memastikan rumah itu bisa mengakses financial dashboard, dashboard aksesnya harus di checklist. Harus di checklist seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau mengaktifkan semua fiturnya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada holding management, ada onboarding task access, current account access, kemudian ada current account opening. Nah, kalau misalnya kita mau aktifkan semua fitur-fiturnya, kita bisa langsung cek all aja tadi yang di atas, semua akan terchecklist gitu, Bro Mano. Kemudian kita bisa klik confirm yang ada di bawah, lalu di sini akan masuk ke pending task-nya sysadmin 2.
Sysadmin 2. Jadi ada dual control, tetap ada dual control ya. Butuh approval dari admin 2 agar nanti user grupnya terbentuk. Seperti itu. Gitu. Jadi aman ya secara apa? Ya. Aplikasinya Kopra by Mandiri ini aman karena ada dual control juga, menerapkan prinsip dual control ya. Betul, Bro Mano. Oke, terus setelah dibuat user grupnya, apalagi nih Mas yang harus dilakukan oleh si adminnya untuk bisa ngeliat financial dashboard-nya. Oke, jadi tadi kan udah jelasin untuk yang user group ya. Berikutnya kita assign user nih, kita masukin nih orang-orangnya ke dalam rumah yang tadi kita bahas. Ya. Jadi yang di assign user ini kita bisa klik add ya, yang di sebelah kanan itu. Nanti kita bisa pilih user mana saja yang memiliki kewenangan untuk akses ke dashboard-nya, Bro Mano. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu semua tidak semua user bisa akses informasi keuangan ya. Nah, itu mungkin bisa disesuaikan PIC mana saja yang akan diberikan akses dashboard-nya. Nah, kalau misalnya di sini berarti kita pilih ya company ID yang terdaftar di Kopranya apa, kemudian user ID-nya pun kita cari sesuai dengan kewenangannya ya untuk akses ke dashboard. Kemudian user group-nya juga kita pilih yang tadi kita sudah buat. Contohnya misalnya tadi kita buat keuangan misalnya. Nah, kemudian role-nya. Nah, ini role-nya Bapak Ibu bisa samakan seperti role yang ada di MCM. Kalau misalnya user ID tersebut itu sebagai maker ya di MCM, nah di sini pun role-nya bisa disamakan sebagai maker. Oh, jadi tinggal sesuaikan saja dengan role yang ada di MCM. Betul, jadi nanti yang fitur yang tadi di user group itu juga sudah akan dapat diakses ya. Betul. Nah, Bro Ronald nih, ini semuanya bisa dilakukan oleh sysadmin 1 dan sysadmin 2 di Kopra. Betul. Oke, berarti Bapak Ibu harus siapkan dulu sysadmin 1 sama sysadmin 2-nya ya. Betul. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lagi-lagi kembali kami ingatkan, jika Bapak Ibu lupa sysadmin 1 dan sysadmin 2-nya, passwordnya, itu Bapak Ibu bisa langsung menghubungi PIC Sales Manager kami. Jadi akan mudah dibantu oleh PIC Sales Manager kami untuk baik itu riset atau mengganti informasi. Jadi di Bank Mandiri ini ya Bro Ronald ya. Betul, Bro. Sysadmin 1 ini ada ada dual kontrolnya yaitu sysadmin 2 ya. Betul. Jadi butuh approval dari admin 2. Jadi nggak bisa langsung edit langsung ke setting enggak, tapi harus di-approve dulu oleh admin 2-nya. Oke, tadi yang ditampilkan itu sysadmin 1 ya, Bro. Sysadmin 1 karena kan masih cara setting awalnya ya. Oke. Nah, tadi udah di sysadmin 1 login by Kopranya ya, menggunakan sysadmin. Nah, udah di setting juga financial dashboard-nya. Nah, kurang rasanya nih kalau misalnya kita nggak ngeliat sendiri nih fitur financial dashboard-nya seperti apa sih, Bro? Oke. Jadi kalau tadi kita ibaratnya udah login dari sysadmin, udah setting-setting, nah financial dashboard-nya itu bisa diakses dari user transaksional, Bro Mano. User transaksional. Jadi kalau contohnya itu ada user maker, ada approver, kemudian releaser. Itu nanti bisa dibukakan akses dashboard-nya seperti itu. Oke, jadi tidak bisa dilihat di sysadmin ya, justru malah hanya user transaksional ya yang bisa melihat financial dashboard ya. Betul. Boleh dicontohin nih, boleh dikasih tahu nih kepada Bapak Ibu peserta podcast hari ini gimana sih cara login single sign on di Kopra ini, Bro? Oke. Jadi kita login Kopranya karena tadi kita sudah login dari sysadmin 1 dan 2. Kita sudah bisa login dari user transaksional ya. Contohnya kita akan login dari user maker, Bro Mano. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil login menggunakan user maker. Dan fungsi single sign-on di sisi user maker atau transaksional itu bisa disesuaikan dengan layanan yang digunakan. Oke. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat di layar ya, di sini sudah terlihat beberapa layanan yang ada di Kopra, Bro Mano. Contohnya di sini ada MCM 2.0, ada Mandiri Global Trade, ada SCM ya, Supply Chain Management, kemudian juga ada MSA juga ya di bagian bawah. Nah, kalau misalnya kita login tadi menggunakan user maker MCM, itu dipilihnya yang bagian cash management. Cash management? Iya, di bagian cash management nanti dipilih, kemudian nanti akan muncul pilihan company ID yang di sebelah kiri. Oke, gitu. Jadi Bapak Ibu single sign on-nya itu sebagai user maker ada di cash management. Iya, cash management. Nah, contohnya seperti ini, itu jika kita klik company ID-nya, itu akan muncul sesuai dengan yang kita login di awal tadi. Nah, di sini setelah dipilih kita bisa klik go. Nanti sama seperti yang tadi sysadmin 1 akan muncul tab baru
halaman MCM langsung masuk ke halaman home dari makernya. Oke, berarti langsung diarahkan ke MCM tanpa harus login lagi di MCM-nya. Betul. Jadi cukup login di Kopra aja, klik go dari Kopra langsung masuk ke MCM-nya. Wah, luar biasa nih. Nah, buat Bapak Ibu nih, lagi-lagi kalau belum bisa login user transaksionalnya, tadi kan dicontohinnya user sysadmin satunya aja yang login. Berarti harus didahului sysadmin 2-nya juga harus login ya? Iya, minimal ada 2 sysadmin yang sudah login di Kopra, baru bisa diikuti dengan user transaksional. Oke, jadi kalau Bapak Ibu belum berhasil login menggunakan user transaksionalnya atau makernya, misalnya, oh nggak bisa nih, berarti user sysadmin 2-nya belum login juga, gitu ya? Iya. Ataupun sysadmin 2-nya sudah login, tapi sysadmin 1 belum login itu belum bisa juga. Belum bisa. Jadi harus minimal 2 sysadmin yang sudah login di Kopra. Oke. Jadi tapi itu mudahnya tanpa harus ngajuin form lagi. Kopra ini sudah langsung bisa digunakan, tapi syaratnya harus sysadmin 1 dan sysadmin 2-nya ya, Bro Ronald ya. Nah, ini tampilannya ya, Bro ya. Oke, nah financial dashboard-nya, Bro. Saya mau tahu nih dari tadi. Ini financial dashboard-nya di mana ini? Oke, kita lockout dulu ya dari MCM, kita close dulu tab MCM-nya, kita balik lagi ke Kopra. Oke. Tapi sebelum kita ke financial dashboard, ini saya jelasin dulu yang bagian cash management ini, Bro Mano. Iya, gimana? Jadi kalau misalnya tadi kan Bro Mano ketika lihat company ID ada 2 ya yang muncul ya. 2 company ID ini karena user ini dia sebagai maker untuk company ID lainnya di MCM. Oke. Nah, begitu juga kalau misalnya Bapak Ibu yang memiliki user maker atau approver di company ID lain, itu bisa ditambahkan dengan klik tombol add yang di kanan atas ini. Oh, jadi bisa ditambahkan lagi company ID-nya. Betul. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya beberapa user maker atau approver di company ID lain, mungkin Bapak Ibu sekarang kerepotan ya, harus ngecek-ngecek nih password yang mana gitu kan, loginnya apa gitu. Nah, ini sekarang melalui Kopra itu dibantu Bapak Ibu cukup login sekali aja di awal, nanti ketika di cash management ya tinggal klik go langsung masuk ke halaman home dari MCM-nya. Oh, jadi tanpa harus lagi menghafal-hafal password dan user ID, cukup sekali itu sudah bisa ya loginnya. Semua akan terrecord di Kopra dan tinggal klik go aja, sesimpel itu. Siap. Ini yang disebut super platform ya. Super platform, Bang Mandi. Oke, boleh dilanjut lagi nih. Tadi udah menambahkan company ID untuk MCM yang lain, user transaksionalnya. Sekarang dashboard financialnya. Saya tunggu ini dari tadi. Ini yang dari tadi kita bahas ya. Tunggu. Jadi untuk dashboardnya ini kita bisa langsung klik aja, Bro Mano dan Bapak Ibu di sebelah kiri ya, sebelah home itu. Di sini kalau misalnya kita lihat di tampilan dashboard itu ada beberapa informasi yang akan ditampilkan. Nah, ini apa nih tampilannya nih? Oke, jadi kalau misalnya kita lihat yang paling atas itu adalah informasi terkait saldo dari rekening yang terdaftar di company ID-nya. Oke, ini ada IDR dan ada USD. Gimana, apa tuh penjelasannya, Bro Ronald tuh? Oke, jadi kalau di sini kan valuta yang kita tampilkan itu ada 2 jenis, Bro Mano. Ada valuta rupiah atau IDR yang sebelah kiri, kemudian ada valuta asing yang di sebelah kanan. Dan untuk valuta asingnya ini contohnya kan USD ya muncul ya. Tapi di sini di Kopra itu bisa ada opsi 3 valuta asing yang bisa ditampilkan. Betul. Jadi ada valuta USD, kemudian ada SGD, Singapura Dollar, kemudian ada GBP untuk pound sterling. Oh, jadi ini adalah rekening-rekening yang terdaftar dalam company ID Mandiri Cash Management-nya, MCM-nya ya. Jadi akan muncul saldo secara total atau secara konsolidasinya, seperti itu. Oke. Jadi yang sebelah kiri itu IDR, yang sebelah kanan adalah falasnya. Ada 7 rekening yang falas ya. Betul. Jadi kalau yang IDR-nya kan contohnya di sini ada 1.121 rekening ya yang terdaftar dengan saldonya sekitar 47 juta sekian ya. Kemudian kalau yang USD-nya ada 7 rekening USD yang terdaftar dengan saldonya 205.000 USD sekian lah. Siap. Itu ekuivalen ya. Nanti kalau misalnya diklik USD dia akan ekuivalen ya. Ya. Oke. Nah, ini saya lihat sebelah kanan ini sebenarnya masih bisa di-scroll nih. Ada apa lagi sih, Bro Ronald nih? Oke, jadi kalau misalnya kita scroll lagi ke bawah, Bro Mano, ini kelihatan ya ada grafik-grafik ya, Bro Mano ya. Itu apa sih grafik apa sih? Oke, jadi kalau yang sebelah kiri ini adalah transaction history transaksinya. Jadi kalau misalnya kita ingin memonitor histori transaksi, itu bisa dilihat di Kopra dan bisa diatur periodenya, Bro Mano. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat di layar juga, itu ada pengaturan secara harian, mingguan, dan juga bulanan. Oke. Seperti itu. Jadi ada filter harian, bulanan, dan
mingguan ya. Betul, Bro Mano. Nah, itu di filter, saya lihat ada frekuensi. Kalau diklik itu ada apa lagi sih, Bro Ronald? Oke, jadi kalau dari transaksi itu kan ada 2 jenis yang bisa dicek ya, secara frekuensinya atau volumenya. Nah, informasi itu juga disediakan di Kopra ini, Bro Mano, di dashboardnya. Jadi, Bapak Ibu juga bisa melihat frekuensinya berapa banyak dalam periode harian, mingguan, atau bulanan, dan juga bisa dipilih secara volumenya juga, Bro Mano. Siap. Berarti ini bisa jadi membantu untuk laporan ke manajemen lah ya. Betul. Berapa sih transaksi harian kita secara frekuensi? Iya. Berapa sih transaksi harian kita secara mingguan secara frekuensi juga. Betul, gitu ya? Bisa sedetail itu dibantu sama Kopra. Oke, siap. Nah, yang sebelah kanan ini apa nih? Balance history nih, Bro Ronald. Oke, mungkin sebelum sebelah kanan itu kalau kita lihat yang di sebelah kiri ya, di history transaksi itu ada 2 grafik ya, ada warna biru, ada warna kuning. Nah, itu apa tuh tandanya? Jadi kalau warna biru itu adalah cash in atau uang masuknya, Bro Mano. Begitu juga kalau yang warna kuning itu berarti cash out atau uang keluar. Oh, berarti gitu. Uang yang masuk sama yang uang keluar itu sudah ada ditandai lah ya dengan grafik warna kuning dan birunya ya. Betul, bisa dimonitor juga di dashboard Kopra ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke balance history ini, Bro Ronald. Oke, berikutnya yang sebelahnya itu kita untuk mengecek histori saldonya, Bro Mano. Nah, histori saldo ini juga sama, kita bisa atur periodenya secara harian, mingguan, atau bulanan. Oke, jadi ada harian, mingguan, dan kita juga bisa ngecek nih kalau misalnya dicek mingguan, itu nanti kita bisa ngelihat ya di minggu keberapa sih kita dalam 1 bulan itu yang saldonya defisit gitu ya. Oke, itu berarti cukup membantu ya untuk laporan manajemen ya. Nah, Bro Ronald nih, kalau dilihat lagi nih di webnya ini, masih bisa di-scroll lagi nih sebelah kanan nih, kayaknya ada fitur-fitur lain nih. Oke, jadi berikutnya kalau kita geser ke bawah itu ada smart account ya terkait. Smart account. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengguna layanan smart account itu bisa mendapat informasi terkait parent account, ada parent balance, ada account issued, account active, dan juga available limitnya, Bro Mano. Tapi ini kok nggak kelihatan, Bro Ronald? Nah, ini berarti kita belum daftarkan untuk user maker dari smart account-nya karena tadi baru MCM-nya doang. Jadi tadi kosong tampilannya. Oh, karena kita login masih menggunakan user transaksional dari MCM, betul. Bukan smart account. Jadi kalau misalnya kita punya fasilitas untuk smart account-nya akan kelihatan. Betul, akan kelihatan. Seperti itu. Nah, ini di bawahnya ada limit information itu apa tuh, Bro? Nah, ini yang menarik juga nih, Bro Mano. Jadi kalau kita geser lagi ke bawah, itu ada informasi limit information untuk trade limit di sebelah kiri, kemudian ada value chain sebelah kanan. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengguna layanan MGT atau Mandiri Global Trade dan juga supply chain management itu akan muncul terkait limit informasi yang digunakan di masing-masing layanan tersebut. Seperti itu, Bro. Oke, dan lagi-lagi ini memang login di Mandiri Cash Management, jadi datanya nggak terlihat ya? Betul, karena kita masih login secara user MCM, ini masih kosong informasinya. Begitu. Nah, buat Bapak Ibu yang dirasa bisnisnya memerlukan Mandiri Global Trade, Mandiri Supply Chain, ataupun Mandiri Smart Account, itu jangan bisa langsung menghubungi PIC Sales Manager kita. Misalnya tertarik nih untuk menggunakan Mandiri Smart Account, tertarik menggunakan Mandiri Global Trade ataupun Supply Chain, itu jangan ragu-ragu, bisa langsung menghubungi PIC Sales Manager kami. Betul. Jadi untuk bisa digabungkan dalam super platform Kopra ini ya, Bro Ronald ya. Langsung login dari Kopra ini. Jadi langsung call sales manager kami. Oke. Ya. Nah, ini ada lagi. Nah, ini nggak habis-habisnya nih, Bang Mandiri ngasih fitur apa lagi nih? Ada kalender, terus di bawahnya lagi tadi saya lihat ada exchange rate. Itu apa sih, Bro Ronald? Oke, jadi kalau kita geser lagi ke bawah itu ada informasi kalender, Bro Mano. Jadi ini kalau misalnya untuk Bapak Ibu yang pengguna Mandiri Global Trade dan juga supply chain. Nah, informasi ini kalau misalnya katakanlah Bapak Ibu ada transaksi LC atau BG ya, bank garansi, itu akan diinfokan tanggal jatuh temponya melalui kalender ini gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi buka-buka MGT-nya atau Mandiri Global Trade-nya, itu bisa dibantu informasi dari kalender Kopra ini, Bro Mano. Jadi kayak semacam pacar ya, ngingetin ya. Kalau misalnya waktunya makan ya makan. Tapi kalau ini adalah mengingatkan tanggal jatuh tempo. Jadi kan biasa diingetin nama Ayang kan. Nah, ini sama Kopra. Siap. Nah, terus kalau yang bawahnya tadi tuh ada apa tuh? Limit exchange rate tuh. Itu apa sih, Bro Ronald? Ya, jadi kalau kita geser, nah ini yang terakhir nih, Bro Mano. Ini adalah info special rate Bank Mandiri yang ditampilkan di Kopra. Karena kan nasabah Bank Mandiri kan spesial semua ya, Bro Mano ya. Yang kita berikan juga rate-nya adalah spesialnya jadi Bank Mandiri.
Nah, di sini bisa dilihat untuk 15 valuta yang bisa ditransaksikan di Bank Mandiri. Oke, banyak ya, berarti 15 valuta ini itu kita berikan exchange rate spesialnya ya? Betul, special rate dari kita nih, untuk transaksi falasnya. Ini berarti sudah mengakomodir lah ya, kalau dari sisi dari sisi informasi ya. Betul. Nah, wah, mantap sekali nih Bro Ronald nih. Terima kasih nih Bro Ronald atas penjelasannya nih. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan di kolom Q&A atau di kolom chat, itu bisa langsung ketik. Nanti akan ada 10 penanya terbaik dan akan mendapatkan hadiah dari kami. Jadi jangan ragu-ragu, bisa langsung bertanya kalau memang kurang detail atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang nih Pak, boleh langsung ditanyakan di situ. Nah, kalau Bapak Ibu nih, saya yakin atas kesibukan Bapak Ibu ya, yang mungkin sedang ada meeting tadi di jam 2, karena podcast ini mulainya jam 2, Bro Ronald. Betul, nah, jam 2. Baru bisa ikut sekarang nih, Bro Ronald nih, boleh nggak Bro Ronald disimulasikan lagi secara cepat nih, gimana sih kita masuk di Kopra ini nih, layanan Kopra ini seperti apa sih Bro Ronald? Boleh diulang lagi, Bro? Kita ulang lagi overview sedikit ya. Siap. Jadi Kopra ini kan adalah portal single sign-on untuk masuk ke beberapa layanan digital Bank Mandiri ya. Contohnya ada MCM, ada MGT ya, Mandiri Global Trade, ada SCM ya, Supply Chain Management, kemudian ada MSA, Mandiri Smart Account. Nah, jadi untuk akses ke Kopra ini, Bapak Ibu bisa akses ke halaman kopra.bankmandiri.co.id. Kemudian untuk pertama kali itu harus allow pop-up-nya dulu, Bro Manu. Allow pop-up supaya nanti ketika kita akses ke masing-masing layanan itu bisa muncul tab dari layanan tersebut. Nah, kemudian mohon disiapkan untuk user sysadmin-nya. Jadi seperti yang tadi kita bahas, untuk akses ke Kopra itu harus diawali atau didahului oleh user sysadmin 1 dan sysadmin 2. Baru nanti bisa diikuti oleh masing-masing user transaksionalnya, seperti user maker, approver, ataupun releaser. Seperti itu. Jadi nanti ketika sudah masuk ke halaman loginnya ya secara sysadmin, itu untuk SSO-nya itu atau single sign-on-nya bisa di menu company management, kemudian klik go, nanti langsung akan diarahkan ke halaman home MCM-nya, Bro Manu. Itu untuk yang sysadmin ya, yang tadi kita sudah login. Nah, berikutnya kalau misalnya kita mau login menggunakan user transaksional, itu kita, ini kita logout dulu dari MCM-nya, kita balik lagi ya ke Kopra, logout dulu dari adminnya, kita login menggunakan user maker di Kopra ya, maker MCM di Kopra. Nah, nanti setelah kita berhasil login, itu berarti kita pilih sesuai dengan layanan yang akan diakses. Contohnya, kalau kita pengguna user MCM, berarti kita pilih yang tab cash management, kemudian kita pilih company ID yang sudah tadi di login di awal, kemudian kita klik go, nanti akan sama, akan muncul tab baru, langsung diarahkan ke halaman home dari makernya di MCM. Jadi lengkap ya, single sign-on-nya tadi sudah dapat, baik sysadmin 1 sama sysadmin 2. Lalu ada financial dashboard-nya tadi juga. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat lagi, itu bisa langsung isi atau ambil link user guide-nya ya. Nah, baik Bro Ronald. Tadi ada fitur utama yang sudah disampaikan oleh Bro Ronald nih, ada single sign-on dan financial dashboard. Nah, kalau tadi saya lihat di video ya, kalau dilihat di video itu ada yang namanya e-forex atau EFX, serta ada lagi remittance tracking. Itu apa sih, benda apa sih itu Bro Ronald tuh? Saya bertanya-tanya tuh, itu apa sih? Dan apa kegunaannya untuk membantu bisnisnya nasabah kita? Jadi kalau misalnya Kopra ini itu nggak cuma single sign-on atau financial dashboard aja, tapi ada juga fitur lainnya seperti EFX sama ini ya, remittance tracking. Jadi EFX ini kalau misalnya kita akses di Kopra, itu Bapak Ibu bisa pilih tab yang nanti muncul ya, EFX, itu akan menginformasikan special rate yang berlaku di Bank Mandiri. Special rate untuk valuta asing ya, yang berlaku di Bank Mandiri. Nah, contohnya kalau kita lihat di layar, kita klik EFX-nya, nanti akan muncul special rate yang berlaku untuk masing-masing valuta asingnya. Nah, katakanlah kalau misalnya kita mau transaksi falasnya itu USD misalnya.
Nah, kita bisa lihat di sebelah kiri itu untuk rate jualnya, sebelah kanan itu untuk rate belinya. Siap. Nah, kalau misalnya kita mau transaksi, kita bisa klik aja yang di bagian USD-nya, nanti akan dipilih untuk company ID yang akan kita transaksikan di MCM untuk falasnya, Bro Manu. Gitu. Jadi berarti IFX ini memudahkan dari sisi nasabah untuk mendapatkan special rate yang biasanya menggunakan menelpon di link room kita, dan ada cara lain ya. Betul. Ada cara lain yang bisa digunakan, yaitu menggunakan IFX ini ya. Menggunakan IFX ini, Bapak Ibu yang biasa transaksi falas bisa tahu special rate yang berlaku itu berapa di Bank Mandiri. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat, kita pilih company ID-nya, nanti kita klik OK. Itu akan masuk ke halaman home dari makernya tadi ya, ke MCM. Dan di MCM, kalau tadi Bro Mano info kan biasa deal dengan tim treasury ya, Bank Mandiri ya. Kalau ini langsung deal-nya tuh di MCM, Bro Mano sekarang. Deal-nya di MCM? Langsung di MCM itu ada di menu Forex Request di MCM. Ada di menu Forex Request, berarti nanti akan ada tab baru yang akan diarahkan ke MCM gitu ya? MCM, di menu Forex Request, kita bisa get quote itu fungsinya untuk mendapatkan special rate yang paling bagus, maksimal sebanyak 3 kali. Maksimal sebanyak 3 kali. Jadi kalau misalnya get quote yang pertama atau request yang pertama itu masih kurang bagus, itu bisa di-get lagi. Bisa di-request lagi special rate-nya. Oke. Sampai seret. Sampai dia transaksi di MCM. Siap. Nah, itu tadi e-forex. Jadi Bapak Ibu selain ada cara menghubungi di link room kita, ada lagi yang namanya IFX atau Forex Request. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menggunakannya di platform Kopra by Mandiri ini. Jadi cukup tinggal pilih ya, pilih yang mau dilakukan, terus masuk ke MCM-nya, get quote. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bro Ronald, kan request special rate-nya sudah. Terus kalau sudah dapat special rate-nya, pasti kan mau bertransaksi nih. Pasti. Nah, kalau mau bertransaksi, kita pengen tahu nih, transaksinya udah jalan, itu ada di menu remittance tracking. Betul. Jadi remittance tracking ini kaitannya kalau kita sudah transaksi falas outgoing, itu kita monitornya di menu ini, Bro Mano. Remittance tracking ada di Kopra. Oh, jadi IFX dan remittance tracking ini saling berhubungan ya? Betul, saling berkaitan dia. Gimana caranya nih Bro Ronald nih? Oke, jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat ya, kita klik yang other services yang sebelah kanan, pilih remittance tracking, nanti di halamannya yang remittance tracking ini, itu akan diminta remittance reference code. Nah, itu apa sih Bro Ronald? Oke. Remittance reference code itu? Remittance reference code ini yang dibutuhkan untuk pelacakan transaksi falas outgoing-nya. Oh, jadi ada ID-nya ya? Ada ID-nya yang perlu kita input supaya kita bisa tahu statusnya. Nah, itu taunya dari mana, Bro Ronald? Jadi kita taunya ada 2 cara, Bro Manu. Apa tuh? Yang pertama itu kita bisa dapat ID-nya itu dari MT103. MT103. Di tag 20. Oke, terus? Kemudian cara kedua yaitu kita bisa melihat status transaksinya di MCM. Nanti ada informasi remittance reference code-nya. Oh, jadi buat Bapak Ibu pengguna atau yang biasa menggunakan MT103 itu ada di tag 20. Tag 20. Nah, kalau Bapak Ibu yang tidak menggunakan MT103 itu ada di MCM di transaksi status. Betul. Oh, luar biasa ya. Jadi kita bisa tahu nih, sama kayak tracking pengiriman barang ya. Iya, pengiriman paket gitu kan. Jadi udah sampai di mana itu udah bisa ditahu ya. Oh, kan gelisah ya kalau barangnya belum sampai. Siap. Nah, Bro Ronald nih, terima kasih nih atas penjelasannya dan penjabarannya terkait Kopra by Mandiri. Jadi ada fitur lain selain IFX itu yang untuk menggantikan proses billing di call treasury kita ya. Betul. Nah, kalau remittance tracking itu untuk perlu input remittance trackingnya, remittance ID code-nya tadi ya. Ya, untuk monitornya. Nah, baik. Ada lagi nggak nih Mas yang menarik untuk kita bahas nih di Kopra nih? Tadi kalau saya lihat di awal kan ada Kopra Portal Base, ada juga Kopra host to host. Kopra host to host. Nah, itu apa sih Bro Ronald? Oke, jadi Kopra host to host ini sebenarnya varian lain nih dari Kopra. Varian kayak mutan ya. Kayak multiverse ya. Nah, itu seperti apa sih Bro? Jadi kalau Kopra host to host ini itu sistem dari nasabah ya, dari Bapak Ibu itu nanti akan diintegrasikan dengan sistem Bank Mandiri, Bro Manu. Jadi ini cocok untuk Bapak Ibu yang bisnisnya itu mungkin udah volumenya besar, frekuensinya besar, dan juga butuh informasi transaksinya secara real time, Bro Manu. Oh, gitu. Berarti
kalau Bapak Ibu punya transaksi apa yang volumenya atau frekuensinya banyak gitu ya, itu terus butuh notifikasinya online dan real time, Betul. itu bisa menggunakan Kopra HostWash ini. Betul, Bro Mano. Oh. Jadi kalau misalnya gampangnya itu yang biasa nasabah sudah banyak integrasi dengan Bank Mandiri. Contohnya ada Mandiri Corporate Payable itu untuk transfer keluar atau payout. Kemudian ada Mandiri Bill Collection Host to Host. Itu untuk collection secara real time tadi ya informasinya, Bro Mano. Oh, berarti kalau yang MBC Host to Host itu termasuk e-wallet berarti ya? Ya, kalau Ronald, contoh gampangnya kayak e-wallet. Kita top up e-wallet kan setelah kita top up, langsung saldo kita di e-walletnya nambah ya. Nah, itu adalah pengaplikasian dari MBC Host to Host. Kopra Host to Host ini Kopra ya? Host to Host. Jadi dari Bank Mandiri akan kirim notifikasi payment secara real time, sukses dibayarkan kepada nasabah atau billernya langsung update di sisi sistemnya dia, seperti itu. Oke, berarti banyak kegunaannya, next levelnya ya, dari Kopra Kopra Portal Base ini ya. Oke. Begitu juga kalau yang ini ya, Mandiri Corporate Payable, itu kalau misalnya Bapak Ibu butuh banyak transfer dalam waktu yang singkat ya, itu bisa dibantu dengan Kopra Host to Host yang Mandiri Corporate Payable ini. Wah, luar biasa nih Bro Ronald nih atas penjelasannya nih. Oke. Menarik nih untuk Kopra Host to Host-nya. Nah, buat Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali bahwa kami sudah menyediakan link user guide. Jika Bapak Ibu ingin melihat tutorial cara penggunaan Kopra, nah kami sampaikan link user guide pada kolom chat. Nah, baik Bro Ronald nih, tadi sudah menjelaskan terkait single sign-on portal, financial dashboard, terus fitur-fitur yang lainnya, EFX, remittance tracking, juga Kopra Host to Host. Nah, kita bisa nih, kita sudah bisa masuk ke sesi pertanyaan nih, kan sudah selesai dong berarti Bro Ronald ini. Nah, sekarang sesi pertanyaannya nih, karena sudah banyak nih yang masuk nih, mungkin sudah banyak juga yang penasaran yang udah nyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita akan buka sesi tanya jawabnya. Jadi Bapak Ibu, saya akan bacakan beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Yang pertama, sebentar. Kayaknya banyak banget ya Bro Mano. Iya, saya mesti pilih nih ya. Nah, yang pertama dari anonim nih. Mungkin kurang pede nih menyampaikannya nih. Nah, ada pertanyaan nih Bro Ronald nih. Bagaimana kondisi kita jika akses 4G? Apakah bisa akses Kopra karena kita sering di lapangan itu susah dapat jaringan Bro Ronald? Apakah mengakses Kopra ini harus menggunakan jaringan 4G, Bro Ronald? Oke, jadi kalau untuk kualitas jaringan sih memang diharapkan kualitasnya bagus ya, Bro Mano, karena untuk akses Kopra ini kan dari Bapak Ibu akan akses ke layanan lainnya, misalnya kayak ke MCM atau ke MGT atau ke SCM ya. Jadi kalau misalnya secara jaringannya itu kurang baik, mungkin secara kualitasnya juga kurang baik juga di di Kopra nantinya gitu. Jadi diharapkan sih jaringan 4G-nya itu sudah sudah ada ya, supaya nanti jaringan 4G di Kopranya itu dapat berselancar dengan baik lah. Oh, jadi harus pastikan juga sebenarnya nggak harus 4G, tapi yang penting jaringannya baik lah ya. Iya, baik, stabil lah, Bro. Nah, tapi kalau kayaknya udah zamannya sekarang udah 4G ya. Betul. Oke, nah yang kedua dari Pak Demetrius Parolan. Nah, ini ada pertanyaan nih Bro Ronald. Jika pada saat kita akses dan melakukan transaksi, nah, namun tiba-tiba jaringannya tidak stabil nih. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Karena mungkin yang diinfokan oleh Pak Demetrius ini sering terjadi. Nah, kira-kira apa sih Bro Ronald yang harus dilakukan? Oke, jadi kalau terkait mungkin mirip-mirip kayak yang tadi ya, pertanyaan pertama ya Bro Mano ya. Jadi kalau misalnya jaringannya kurang stabil sih, mungkin Bapak Ibu bisa memastikan jaringan mana yang stabil. Jadi contohnya kalau misalnya kita lagi di lapangan ya, di luar, itu kalau misalnya kita lihat beberapa sinyal, misalnya ada kita punya handphone 1 atau 2 gitu ya. Kalau jaringan yang stabil di handphone yang satu misalnya, nah mungkin bisa gunakan yang stabilnya aja Bro Mano. Tapi kalau misalnya jaringannya kurang stabil, ya kemungkinan hal-hal seperti yang tadi ya, misalnya browsernya keputus, jaringannya putus, nah itu bisa terjadi. Seperti tadi kita harus release session dulu kalau misalnya stay login gitu. Jadi secara intinya sih
diharapkan jaringan Bapak Ibu stabil ya ketika akses ke Kopra maupun ke layanan Bank Mandiri lainnya. Seperti itu ya. Jadi intinya pastikan lagi jaringannya stabil ya, Bro Ronald ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan dari accounting TNIF nih. Siang Bapak, maaf sebelumnya saya ketinggalan materinya nih. Nah, kebetulan Ibu ini mungkin sedang ada kegiatan dan belum bisa join dan baru bisa join di tengah-tengah gitu ya. Nah, bisa dijelasin lagi nggak apa sih yang dimaksud dengan user sysadmin 1 dan sysadmin 2 itu terus fungsinya seperti apa sih, Bro Ronald? Oke, jadi yang tadi kita sudah bahas ya. Jadi untuk masing-masing layanan yang ada di Bank Mandiri itu pasti ada 2 tipe user, Bro Mano. 2 tipe user. Ada user sysadmin dan juga user transaksional. Oke. Jadi kalau misalnya sysadmin itu apa? Itu adalah user yang berfungsi untuk mengatur kebutuhan transaksinya, setting kebutuhan transaksinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengguna user maker atau approver, itu disettingnya di user sysadmin. Oh, jadi limitnya berapa yang bisa diakses? Betul, menunya apa aja yang dibuka, itu diaturnya di menu sysadmin. Oh, nah, kalau misalnya Bapak Ibu tadi bingung sysadmin itu apa, nah tadi bisa ditanyakan ke PIC Sales Manager kita. Oke. Atau misalnya ke RM atau cabang yang biasa kontak dari perusahaan Bapak Ibu. Jadi sysadmin 1 itu atau sysadmin 2 itu adalah fungsi untuk setting-setting ya? Setting-setting itu biasanya pas awal-awal sih. Awal-awal. Kalau berikutnya udah langsung pakai user maker dan approver atau releaser. Berarti user transaksionalnya beda lagi dengan sysadmin ya? Betul. Oke, seperti itu Bu accounting dari TNIF. Nah, yang keempat, ada pertanyaan lagi dari Bu Irma nih, PT Betawi Mas Cemerlang. Saya tidak bisa login menggunakan akun yang telah dikirim kepada kami. Itu gimana caranya biar bisa login menggunakan akun yang sudah dikirim nih? Oke, jadi untuk loginnya itu dipastikan didahului oleh user sysadmin, Bro Mano. Jadi bisa jadi mungkin Ibu ini menggunakan user maker ataupun approvernya, ataupun releaser mungkin. Nah, kalau misalnya dari sysadmin 1 atau 2-nya belum login, itu pasti untuk user maker, approver, dan releaser pasti nggak bisa login. Karena tadi belum dibuka pintunya nih sama sysadmin 1 dan sysadmin 2-nya. Gitu, Bro Mano. Jadi mungkin Ibu bisa konfirmasi siapa PIC sysadminnya, dan untuk kedua sysadmin bisa login dulu di Kopra, baru Ibu sebagai maker, approver, atau releaser ya, itu baru bisa login di Kopranya. Oke, terima kasih Bro Ronald nih. Nih, nah pertanyaan yang kelima nih dari Bu Jula. Bu Jula S. Dari penjelasan yang ada, ini artinya sysadmin harus di-set ulang semua yang pernah di-set di MCM, di Kopra. Apakah ini termasuk kerja 2 kali? Nah, itu gimana tuh Bro Ronald? Oke, jadi kalau setting yang dilakukan di Kopra ini itu hanya terkait untuk fitur tadi dashboard ya. Financial dashboard. Financial dashboard. Itu juga kalau misalnya usernya memiliki kewenangan untuk akses dashboardnya. Oke. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu di sini kebutuhannya hanya untuk single sign on atau login ke halaman MCM misalnya, itu cukup login aja di Kopra, Bro Mano. Jadi nggak perlu lagi setting-setting di Kopra, cukup login dari sysadmin 1 dan 2. Lalu bisa diikuti masing-masing dari user transaksionalnya ya, user maker, approver, atau releaser. Oke, jadi Bu Jula nih dan Bapak Ibu sekalian, yang dijelaskan tadi Bro Ronald itu hanya ketika si user itu diberikan wewenang untuk melihat financial dashboard ya Bro ya. Betul. Kalau tidak diberikan kewenangan ya tidak perlu ya. Nggak perlu, jadi cukup login aja sysadmin 1 dan 2 itu bisa diikuti masing-masing user transaksionalnya. Oke, jadi sesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan dari perusahaan atau instansi Bapak Ibu ya. Betul. Kalau memang si usernya ini tidak bisa melihat financial dashboard, ya nggak perlu di-setting. Lagi. Oke, terima kasih Bro Ronald. Nah, terakhir nih Bro Ronald nih, dari Pak Bambang nih, Pak Bambang dari AP, mungkin Angkasa Pura ya. Dear admin, Dear juga Bapak, apakah Kopra akan menggantikan MCM, Bro Ronald? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Apakah Kopra ini akan menggantikan MCM? Oke, jadi ini juga yang banyak ditanyakan nasabah-nasabah yang sudah login ke Kopra ya. Jadi seperti yang sudah kita info di awal, Kopra ini sebagai portal masuknya, gerbang masuknya. Oke. Jadi untuk masing-masing layanan digunakan seperti MCM, ada MGT, ada SCM, ada MSA, itu semua transaksinya tetap di masing-masing layanannya. Jadi Kopra ini hanya sebagai gerbang masuknya aja. Jadi mungkin Bapak Ibu sebelumnya harus buka-buka masing-masing halaman webnya ya. Sekarang bisa buka dari Kopra, login di Kopra, tinggal akses dari Kopra aja langsung ke masing-masing halaman
solusinya, layanannya gitu. Berarti cukup dengan satu URL kopra.bankmandiri.co.id yang tadi di awal, itu sudah bisa langsung login ya? Login, jadi langsung masuk ke halaman home dari MCM-nya. Jadi semua transaksi tetap di masing-masing layanannya. Gitu, Bro. Nah, baik Bro Ronald nih, terima kasih nih. Sepertinya cukup 6 pertanyaan nih, karena waktu kita terbatas juga. Nah, Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang belum terjawab, Bapak Ibu nanti kita akan sampaikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab itu nanti akan kita rekap dan kita akan berikan melalui atau kita informasikan lewat email. Nah, saya juga ingin menginformasikan kembali bahwa jika Bapak Ibu ada yang berminat mengikuti kelas interaktif yang sifatnya 2 arah, atau jika Bapak Ibu nih memerlukan kelas pendampingan khusus, silakan Bapak Ibu bisa isi informasi melalui link virtual class training yang sudah disediakan oleh tim podcast kami. Nah, untuk mendukung pelaksanaan podcastnya, kami juga merasa bahwa podcast ini pasti ada kekurangannya. Nah, Bapak Ibu juga bisa memberikan feedback atau memberikan masukan untuk kedepannya podcast Kopra ini seperti apa melalui link evaluasi yang dikirimkan oleh tim kami juga di kolom chat box. Nah, Bapak Ibu, para peserta podcast yang kami hormati, dengan rampungnya sesi tanya jawab pada hari ini, maka berakhir pula kebersamaan kita di acara podcast pada hari ini. Nah, kami Bank Mandiri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesediaan Bapak Ibu yang telah setia mengikuti seluruh rangkaian acara kami dari awal hingga akhir. Dan kami berterima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu dalam memilih Bank Mandiri sebagai partner perusahaan Bapak Ibu, khususnya untuk bertransaksi di cash management. Nah, baik Bapak Ibu dan peserta podcast hari ini kami sudah di penghujung acara. Saya Mano atau Haripan Harmano dan teman saya Ronald Hutapea. Nah, Bro Ronald, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dan berkenan dalam penyelenggaraan podcast pada hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Stay safe, stay healthy, and stay with Mandiri. Stay with Mandiri.